Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu benar-benar merasa bahagia atau merasa sukacita dalam menjalani hidup ini? Pertanyaan saya kedua, kalau Bapak Ibu mengatakan saya merasa bahagia, maka pertanyaan kedua adalah, apa yang sebenarnya membuat Bapak Ibu merasa bahagia dalam menjalani hidup ini? Nah, untuk pertanyaan yang nomor dua ini Bapak Ibu tentu akan beragam sekali jawaban dari setiap kita. Mungkin akan ada yang katakan saya merasa bahagia karena saya naik jabatan. Saya merasa bahagia karena saya dapat kenaikan gaji. Saya merasa bahagia karena saya punya pasangan yang sangat pengertian. Saya merasa bahagia karena saya punya banyak uang. Saya merasa bahagia karena saya naik kelas. Saya merasa bahagia karena saya punya anak-anak yang baik. Dan tentu ada banyak hal-hal yang kita bisa sampaikan lagi, yang intinya yang membuat kita merasa bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk melihat 3 kisah Alkitab, di mana 3 kisah ini mengajarkan kita di mana mereka memperoleh kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, nanti kita coba bisa membandingkan antara kebahagiaan kita selama ini yang membuat alasan kita bahagia dengan alasan mereka berbahagia. Nah, di akhir renungan ini nanti. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk melihat 3 kisah. Yang pertama, kisah tentang Sakeus, Bapak Ibu. Itu terdapat dalam Injil Lukas pasal 19. Kita tahu tentang kisah Sakeus. Ketika Yesus mau memasuki Yeriko, maka dikatakan Sakeus ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi ketika dia mau bertemu dengan Yesus, ada kendala. Kendalanya adalah karena dia berbadan pendek, tidak bisa untuk melihat Yesus. Sehingga Bapak Ibu, dikatakan oleh firman Tuhan, dia memanjat pohon ara. Dan singkat cerita Bapak Ibu, dikatakan bahwa Yesus mau menumpang di rumahnya. Nah, satu hal yang menarik dari kisah ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa Sakeus ini adalah punya jabatan sebagai kepala pemungut cukai. Alkitab juga katakan bahwa dia adalah seorang yang kaya Bapak Ibu. Menarik sekali, dia mau bertemu dengan Yesus. Padahal dia sudah punya jabatan yang bagus, dia punya uang yang banyak Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya, mengapa ia mau bertemu dengan Yesus? Sudah jelas, karena dia belum mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Sehingga ketika dia bertemu dengan Yesus, kalau Bapak Ibu membaca dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-6, di sana mengatakan bahwa Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Mengapa dia merasa sukacita? Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ini artinya jabatan yang dia peroleh tidak dapat memberikan kebahagiaan sejati. Harta yang dia miliki juga tidak dapat memberikan dia kebahagiaan yang sejati. Kisah yang kedua kita bisa dapati di dalam Matius pasal 5 Bapak Ibu. Kisah tentang seorang yang bernama Lewi atau yang kita kenal Matius, yang akhirnya menjadi murid Yesus Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus memanggil dia untuk menjadi muridnya, apa yang dilakukan oleh Matius? Dia kemudian melakukan perjamuan besar Bapak Ibu, mengundang teman-temannya. Mengapa dia mengundang mereka? Karena dia merasa bahagia. Dia membuat satu pesta bersama dengan teman-temannya dan kemudian dia mengundang Tuhan Yesus. Satu kebahagiaan yang dia peroleh. Mengapa? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan kisah yang ketiga Bapak Ibu, kita bisa membaca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah tentang seorang kepala penjara di Filipi. Ini mengisahkan tentang ketika Paulus dengan Silas kemudian ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ketika Paulus dan Silas mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, maka terjadi gempa bumi dan sendi-sendi penjara itu dikatakan Bapak Ibu goyah, dan seketika itu juga dikatakan terbukalah semua pintu itu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sehingga ini yang membuat kepala penjara ini menjadi takut. Dia akhirnya mau bunuh diri. Tapi Paulus menghalangi dia untuk melakukannya.
Dan singkat cerita Bapak Ibu, saya membaca dalam ayat yang ke-34 untuk kita. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan si istri rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Apa yang membuat dia bahagia? Apa yang membuat dia bergembira? Karena ia sudah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi dari 3 kisah ini, Sakeus, Matius, dan juga kepala penjara, ketiga-tiganya mendapatkan kebahagiaan sejati itu karena mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat Anda selama ini bahagia? Apa yang membuat Anda selama ini sukacita? Kalau Anda selama ini merasa bahagia tetapi bahagia di luar Yesus, maka itu adalah satu kebahagiaan yang sesaat. Itu adalah kebahagiaan semu. Karena kebahagiaan yang sejati itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Ketika kita sudah memiliki Tuhan Yesus Kristus, maka kita pasti akan merasakan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati Bapak Ibu bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah. Bukan berarti kita tidak akan menghadapi kesulitan. Bukan berarti kita akan selalu aman-aman saja. Tapi akan selalu ada kekuatan bagi kita ketika kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ini renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.